Selamat siang kakak-kakak guru sekolah minggu. Pada siang hari ini kita kembali bertemu dalam pertemuan rutin untuk persiapan bahan ajar di bulan Maret ya. Dan kita mengawali kegiatan kita pada saat ini kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di surga, Bapa di dalam Yesus Kristus, puji syukur kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu yang kudus, karena Engkau selalu menyertai dan memberkati hidup dan kehidupan kami. Teristimewa kami, guru-guru sekolah minggu, pengurus kategorial, komisi pelayanan anak, di tingkat sinode, di tingkat resort, dan calon resort. Tuhan selalu memberkati kami dan menjaga melindungi kami. Pada siang hari ini kembali kami berjumpa dalam pertemuan Zoom untuk persiapan bahan ajar atau materi yang kami persiapkan bersama untuk pengajaran di bulan Maret bulan depan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh rangkaian kegiatan kami pada saat ini dalam penyertaan, dalam berkat Tuhan. Siapapun yang terlibat dalam kegiatan ini, baik kami sebagai pendengar maupun pengurus KPA yang memberikan materi hari ini, Ibu Pendeta Lia, dan semua kami diberkati selalu oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan semuanya dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Terima Terima kasih. kasih, Kakak Kembalikan. Pendeta Ranai. Sebelum kita melanjutkan acara ini, kakak-kakak, sebelumnya saya atas nama pengurus KPA Sinode mengucapkan terima kasih ya buat kakak-kakak yang telah meluangkan waktunya untuk bisa berkumpul kita pada saat ini, walaupun hanya mungkin hanya 1 jam ya. Tapi kehadiran kakak-kakak itu sangat berguna, sangat kami harapkan karena banyak hal-hal yang nanti akan kita dengar dan akan kita pelajari bersama-sama. Baiklah kakak-kakak, seperti biasa di acara pertemuan rutin bulanan ini, kita akan selalu mendengarkan arahan dari Ibu Ketua KPA Sinode. Dalam hal ini, Ibu Swani, karena banyak hal yang nanti akan disampaikan oleh beliau dan beberapa hal juga yang sangat penting yang di tahun 2025 ini akan kita laksanakan. Baiklah kakak-kakak, kita akan mendengarkan arahan atau pengumuman dari Ibu Swani. Silakan Ibu Swani. Ya, terima kasih Kak Karadina, pengurus KPA Sinode. Pada siang hari yang berbahagia ini, kita semua adalah pegiat pelayanan anak ya, di tingkat Sinode, resort, jemaat, ini semua sangat luar biasa. Baik, kita akan melihat flyer kita yang pertama, bahwa tema pertemuan hari ini adalah tentang pelayanan dan penderitaan Yesus. Pada saatnya nanti Ibu Pendeta Lia MTH akan menguraikan tentang kurikulum bahan ajar 3B, yaitu berakar, bertumbuh, dan berbuah, jilid 2. Nah, mohon kehadiran dari setiap kita dapat menjadwalkan bahwa setiap hari Sabtu ketiga di setiap bulan pada jam yang sama ya, memberi kemuliaan kepada Allah. Yang pertama itu semarak keagungannya di atas. Tentukan di jam 13 WIB atau 14 kita akan bertemu setiap bulannya ya sampai materi bulan Desember untuk tahun ini. Untuk ini terima kasih untuk respon kita pada sore hari ini dalam kesibukan kita masing-masing. Dan salam hormat kepada Ketua Resort dan juga SPA Jemaat. Kiranya buku 3B ini bisa dan dimiliki oleh setiap SPA Jemaat.
dilanjutkan Kak Titin, bahwa dalam surat ya, terus diinformasikan bahwa Sinode telah menerbitkan buku bahan ajar, ada 3 bagian. Di antara kakak-kakak sudah memiliki dan ada yang belum ya. Jadi ada bahan ajarnya, bukunya ya. Ini untuk 1 tahun atau 12 bulan. Kemudian sekarang ada buku aktivitasnya. Ya, ini untuk anak kelas kecil, tengah, besar. Jadi kakak-kakak sekolah minggu tinggal nanti memperbanyak dalam bentuk fotokopi untuk anak-anaknya dalam aktivitas. Dan yang cukup berat itu sekarang ada alat peraga. Ya, alat peraganya ini cukup berat ya. Kalau kita menimbang dalam berat buku ini ada 3 kilo kurang lebih. Jadi sesuai dengan beratnya pemateri ya, penulis ya, para penulis, mereka berjuang bagaimana untuk kepentingan pelayanan anak GKE dan kita sambut dengan sukacita adanya unit 2 untuk 3B. Saat ini buku sudah tersedia ya di kantor Sinode dengan harga 350.000 dan kami akan mengevaluasi dari resort-resort se-GKE yang sudah merespon ya sampai hari ini ada 58 resort atau cares yang sudah memiliki. Ini masih mendekati 50% ya, belum 100%. Tentu terus bergerak ya. Dan saat ini sudah terjual 390 buku, sedangkan di Sinode itu mencetaknya 1000 buku dengan konsep satu resort setidaknya 10. Nah, itu mohon respon dari teman-teman. Di sini ada resort dari Kalimantan Tengah, di wilayah Kabupaten Barito. Yang diconteng itu berarti yang sudah memiliki ya. Baik, lanjut Barito Selatan, Barito Utara, Murung Raya, Kapuas. Ya, jadi kalau yang belum ada tandanya atau angka itu berarti memang belum memiliki. Kami mohon mungkin ada pertemuan antar resort bisa saling menginformasikan. Palangkaraya, Katingan, Gunung Mas, ya, Kota Waringin Timur, baik Seruyan, Kota Waringin Barat, Lamandau, Sukamara, Kalimantan Selatan, iya. Dan ini ada di Kaltim, Kalbar, ya Kalbar belum banyak yang merespon. Terima kasih untuk Pontianak dan Capkala, ya. Lanjut DKI Jakarta ada merespon dan juga dari Kalimantan Utara yaitu Tanjung Selor. Baik, kiranya informasi yang diberikan hari ini bisa menjadi evaluasi dan kedepannya boleh berkoordinasi dengan pihak kantor Sinode untuk pembelian buku yaitu Ibu Feti atau di KPA Sinode ini bisa koordinasi dengan sekretariat yaitu Kak Titin. Itu yang boleh kami sampaikan. Kita lanjut. Iya, ada satu logo yang cantik ya, satu judul yang luar biasa yang kita tunggu-tunggu. Nah, Pertemuan Raya 1 Anak GKE tahun 2025 dengan satu kegiatan Kema Ceria Alkitab atau KCA Anak GKE. Apa dan bagaimana? Kami persilahkan di sini ada Ketua KPA, Ketua Panitia ya, Ketua Panitia dari Pertemuan Raya 1 Anak GKE tahun 2025 kepada Kak Esther sebagai Ketua Panitia yang ada di resort wilayah Kota Palangkaraya, kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Kak Suami. Suara saya terdengar jelas, kakak-kakak yang lain? Baik, sangat terdengar. Ya, baik. Pada kesempatan ini, kami dari Panitia ingin menyampaikan informasi terkait Pertemuan Raya 1 Anak GKE 25. Yang mana ini adalah yang pertama kali dilaksanakan di dalam tahun kepengurusan ini. Ya, jadi kakak-kakak, mudah-mudahan ini dapat menjadi perhatian kita semua, di mana kita boleh berkumpul nanti dalam kegiatan ini. Mungkin kita bisa share slide enggak ya? Sebentar kita sambil share
Saya akan bagikan layar. Ini rencananya kita akan mengadakan pertemuan Raya 1 Anak GKE yang dikemas dengan kegiatan Kemah Ceria Alkitab. Nah, ini akan dilaksanakan di Bumi Perkemahan Nyaru Menteng, Palangkaraya pada tanggal 27 hingga 29 Juni. Ini salah, bukan Juli ya. Juni, kakak-kakak. 27 sampai 29 itu di hari Jumat sampai hari Minggu tahun 2025. Jadi ini di Bumi Perkemahan Nyaru Menteng. Nanti di sana kita kegiatannya itu dikemas dalam bentuk perkemahan. Jadi kita bisa bayangkan anak-anak yang menjadi peserta termasuk panitianya juga, kita nanti akan berkemah riah nanti di sana. Jadi tidak ada bangunan gedung atau apa. Jadi kita memang nanti akan berkemah di lokasi Bumi Perkemahan tersebut. Lalu adapun untuk persyaratan, saya langsung masuk ke persyaratan anak dan syarat pendamping. Ini perkemahan ini sasaran pesertanya itu adalah 500 anak dan GSM pendamping dengan perbandingan 4:1, 4 anak, 1 guru sekolah minggu. Nah, persyaratan untuk anak itu adalah anak GKE yang merupakan utusan dari masing-masing resort. Jadi anak yang diutus nanti membawa surat tugas dari resortnya. Jadi nanti dari SPA yang mau mengikuti anaknya silakan dengan KPA resortnya saling berkoordinasi, dan nanti banyak adalah anak sekolah minggu di usia 11 sampai 13 tahun yang mana itu masuk di kelas besar. Dan ini diutamakan untuk anak-anak yang akan lulus SD dan masuk ke SMP atau pra-remaja. Jadi anak-anak yang dipersiapkan untuk masuk ke SMP, jadi mereka yang lebih diprioritaskan. Tetapi kalau ada anak yang misalnya masih di rentang waktu usia 11 sampai 13 tahun tidak apa-apa. Nah, lalu anak-anak tersebut juga nanti harus mendapat izin dari orang tua. Nanti kita akan siapkan formulir persetujuan yang disediakan oleh panitia. Dan anak-anak yang diutus juga kami harapkan anak-anak yang mandiri dan bertanggung jawab. Lalu dia siap jauh dari orang tua. Karena dia nanti pada saat diantar dia langsung masuk ke dalam Bumi Perkemahan, dia putus, ibaratnya orang tuanya tidak bisa ikut, anak-anaknya langsung masuk ke lokasi perkemahan. Dan dia berinteraksi dengan anak-anak lain, anak-anak se-GKE. Lalu dia juga diharapkan bisa berkemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan baru dan bersedia mengikuti kegiatan selama 3 hari 2 malam. Ya kakak-kakak ya, nanti dengan segala ketentuan dari panitia, nanti anak-anak itu bersedia, setidaknya anak itu bisa mandiri, mengurus keperluannya pribadi, dia sudah siap. Lalu syarat pendampingnya juga itu merupakan guru sekolah minggu yang aktif dan utusan dari resortnya juga. Jadi nanti sama-sama nanti akan mendapat surat tugas dari resort, baik guru sekolah minggu maupun anak-anak sekolah minggu yang diutus. Lalu juga mengisi formulir persetujuan yang disediakan oleh panitia. Selanjutnya juga sama seperti anak-anak, mandiri dan bertanggung jawab. Saya yakin guru sekolah minggu pasti sudah memiliki ini dan bersedia mengikuti kegiatan selama 3 hari 2 malam. Kegiatan ini dikemas menjadi 2 sesi, kakak-kakak. Ada sesi untuk anak dan ada sesi untuk guru pendamping. Jadi makanya kita bedakan untuk persyaratannya. Lalu selanjutnya, sebentar, yang ini. Ya, untuk sebentar. Ya, ini adalah daftar perlengkapan yang harus dibawa oleh anak-anak nanti. Ini nanti ada disediakan flyer juga, nanti akan di-share kepada calon-calon peserta, baik itu anak sekolah minggu maupun guru pendamping. Ini seperti Alkitab, uang persembahan, sepatu, pakaian. Nah, ini nanti akan di-share juga melalui flyer. Dan persyaratan lainnya lagi, yaitu ada kontribusi, Kak. Dalam melaksanakan kegiatan ini diminta kontribusi baik dari peserta. Nah, ini. Untuk peserta, kontribusinya baik itu guru sekolah minggu dan anak-anak tadi adalah 500.000 per orang. Nah, 500.000 per orang ini digunakan untuk
ATK atau peralatan mereka selama mengikuti kegiatan, termasuk konsumsi, termasuk akomodasi, dan termasuk nanti ada pakaian lapangan yang akan mereka dapatkan. Itu untuk mengakomodir semuanya itu ya kakak-kakak. Dan dari majelis resort, dari majelis resortnya juga kita akan minta kontribusinya itu 300.000 per resort. Dan untuk caresnya itu adalah 250 per resort. Nah, untuk meminta kontribusi ini kami juga sudah bersurat ke Sinode untuk mengeluarkan surat secara resmi yang ditandatangani langsung oleh Ketua Umum. Dan ini sedang berproses seperti informasi yang disampaikan oleh Kak Swani tadi. Jadi ini untuk supaya kakak-kakak bisa mengetahui informasi ini lebih awal, bahwa anak-anak yang diutus itu tadi adalah memberikan kontribusi sebesar 500.000 per peserta. Kalau kami dari sini, contohnya dari saya adalah Ketua SPA Jemaat GKE Bukit Tunggal, anak-anak kami nanti yang mengikuti kegiatan ini akan kami bantu dalam hal memberikan kontribusinya. Jadi kami selaku guru sekolah minggu di tempat kami akan berupaya melalui usaha dana bagaimana 500.000 ini mungkin nanti bisa sharing sama anak-anaknya. Syukur-syukur kalau misalnya usaha dana kami nanti ada lebih, anak-anak bisa mengikuti kegiatan tersebut tanpa membayar. Mudah-mudahan usaha dana kami bisa lancar-lancar sehingga bisa membantu untuk kontribusi anak-anak yang akan kami utus. Tetapi itu nanti tergantung dari kakak-kakak semua ya. Nanti karena pembagian kuota ini juga berdasarkan pembagian kuota dari KPA resort masing-masing. Kalau kami KPA resort yang ada di Palangkaraya, dari jumlah kuota 500.000 itu tadi, untuk Palangkaraya itu adalah 300 anak. Jadi Palangkaraya Hulu 75 peserta, Palangkaraya Hilir, Palangkaraya Kota Palangkaraya, dan Tengah itu masing-masing 75 anak. Jadi total 4 KPA resort itu adalah 300 anak. Sedangkan 200 sisanya yang kuota itu nanti pembagiannya per masing-masing resort yang ada se-Kalimantan Tengah atau se-GKE, nanti pembagiannya itu akan dibagi langsung oleh KPA Sinode. Jadi nanti akan ada pembagiannya. Misalnya per resort ini ada berapa yang diutus. Begitu ya kakak-kakak untuk informasinya. Oh iya. Lalu terakhir, yang di bawah tadi. Sama-sama. Oh iya, kontak person. Ya. Nah, ini ada kontak person apabila nanti ada informasi lebih lanjut. Ini kami adalah dari panitia inti, saya Kak Esther. Nanti seperti slide yang sudah disampaikan sebelumnya, untuk pembayaran atau untuk transfer dana kontribusi tadi melalui Bank Kalteng atas nama panitia pertemuan Raya 1 anak GKE seperti slide sebelumnya. Nanti semua ini akan kami kemas dalam bentuk flyer dan kami lagi menunggu surat dari Sinode. Apabila surat dari Sinode sudah ditandatangani oleh Ketua Umum, maka artinya kegiatan ini sudah resmi dan setelah itu baru kami bisa buat flyernya dan semua satu Raya Anak GKE ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Tuhan Yesus berkati. Ya, terima kasih Kak Esther ya sebagai Ketua Panitia Pertemuan Raya 1 Anak GKE sudah menyampaikan informasi pada kita semua. Mungkin sedikit saya tambahkan bahwa pelaksanaan tersebut secara hybrid ya. Hybrid itu maksudnya bisa langsung diikuti dan kalau tidak bisa mengikutinya bisa diikuti di resort setempat. Karena itu kenapa dari panitia meminta kontribusi untuk mendukung ya kebersamaan acara ini. Resort 300.000 dan Cares 250.000 se-GKE. Ya, ini semua untuk kepentingan pelayanan anak kita bersama. Dan informasi nanti akan segera dikeluarkan dari MPH Sinode. Saat ini bulan Februari, nanti Maret, dan diharapkan pada tanggal 10 April itu pendaftaran ditutup. Kenapa? Karena panitia harus menginventarisir sampai kepada ukuran kaos ya. Jadi kaos itu baru akan
dicetak pada bulan April. Yang baru tahu berapa jumlah, ukuran, dan sebagainya. Karena itu, walaupun pelaksanaannya di bulan Juni, tetapi pendaftaran ditutup di bulan April untuk persiapan segala sesuatunya, karena ini kegiatan besar, kami mohon pengertiannya. Dan kepada kakak-kakak semua, kita dukung berdoa bersama. Bagi yang dari resortnya nanti ada mengutus, bisa berkoordinasi, dan disampaikan bahwa untuk se-GKE ini setiap utusan resort setidaknya 5 orang, yaitu 1 pendamping dan 4 anak yang bersifat siapa siapa cepat, siapa dapat tempatnya, karena walaupun disebut 500, tapi kalau pada saat tanggal yang sudah ditetapkan itu, sebelum tanggalnya, tapi kalau jumlahnya sudah memenuhi kuota, mungkin panitia akan menginformasikan ditutup, karena batas jumlah memang 500, mengingat kita juga memerlukan fasilitas MCK ya, dan karena ini bukan di hotel. Dan acaranya sangat menarik kakak-kakak. Ini anak-anak bisa main games bersama, anak-anak bisa outbound, anak-anak bisa hiking di bumi perkemahan, di wisata ya. Jadi ini semua adalah kesempatan indah untuk anak-anak di tahun 2025, kiranya ini bisa direspon. Dan nanti kami akan mengirim surat dengan segera, dan informasi yang boleh kami terima dari panitia, sebetulnya biaya ini sudah disubsidi ya, seharusnya itu sekitar 800.000, tapi panitia berupaya supaya itu ditekan, diturunkan menjadi 500.000. Sehingga saat ini panitia pun harus bekerja keras untuk mencari usaha dana menutupi anggaran kegiatan tersebut. Tapi kita optimis Tuhan akan menyertai. Mari kita sambut KCA, yaitu Kemah Ceria Alkitab Anak GKE tahun 2025. Terima kasih, Tuhan berkati kita semua. Terima kasih Kakak Esther, juga Ibu Suwani untuk informasinya dan beberapa hal yang perlu diumumkan mengenai kemah Ceria Alkitab Anak GKE yang nanti akan dilaksanakan pada bulan Juni. Kakak-kakak sekalian, kita bersabar menunggu administrasinya yang lengkap, dan kita akan gercep karena ini kuotanya terbatas, jadi kakak-kakak tinggal menunggu pengumumannya saja ya. Baik kakak-kakak, acara selanjutnya kita akan memasuki pengantar informasi bahan ajar untuk bulan Maret 2025 yang akan dibawakan oleh Kakak Pendeta Lia Apriliani MTH. Kepada Kak Lia, silakan Kakak. Oke, terima kasih Kak Nina. Ya, selamat sore kakak-kakak. Terima kasih sudah bergabung dalam Zoom rutin kita untuk sosialisasi bahan ajar untuk sepanjang 1 bulan ke depan. Ada beberapa hal yang perlu ditekankan sebelum saya masuk ke dalam bagian materi, bahwa kita sudah tidak lagi mengirimkan file bahan ajar maupun juga file alat, dengan asumsi bahwa buku-buku itu sudah sampai di tangan kakak-kakak, dan yang masih belum mempunyai, ya berarti mohon untuk bisa mengusahakan supaya bisa memiliki buku bahan ajar tersebut. Yang kedua, nanti selama penyampaian materi sampai pada video materi nanti juga, silakan jika ada pertanyaan. Baik pertanyaan itu untuk materi bahan ajar untuk bulan Maret, ataupun juga mungkin ada pertanyaan-pertanyaan terkait apa yang sudah disampaikan sebelumnya, baik dari uh, Bu Suwani maupun juga dari panitia untuk uh, acara Kemah Ceria Anak. Dan nanti silakan diketikkan di kolom chat, nanti kita akan respon itu. Tapi jika tidak ada, sampai akhir nanti tidak ada pertanyaan, berarti kita tidak perlu untuk buka sesi tanya jawab. Dan seperti biasa ini nanti akan ditayangkan di YouTube, baik itu untuk kegiatan ini secara keseluruhan maupun juga khususnya untuk video materi yang nanti akan
kita tonton bersama-sama sebagai salah satu bentuk contoh atau uh, referensi gitu ya bagi kita dalam kita mengajar salah satu bahan ajar pada bulan Maret tahun 2025. Baik, kakak-kakak, saya akan mulai untuk bagian ini. Pada bulan Maret 2025 kita akan mempunyai lima minggu atau 5 kali pertemuan dan tema besar kita adalah pelayanan dan penderitaan Yesus. Jadi sepanjang bulan Maret akan ada 5 bahan ajar. Silahkan dicek di daftar pelajaran untuk tahun 2025, khususnya untuk bulan Maret. Di situ ada uh, apa saja pelajaran-pelajaran yang akan kita pakai dari buku 3B Jilid 2 ini. Kita akan masuk pada bagian yang pertama. Ada beberapa catatan-catatan khusus nanti saya akan sampaikan terkait alat peraga ya. Em, kita masuk pada minggu pertama, tanggal 2 Maret 2025. Kita akan menggunakan pelajaran ke-10 dengan judul Murid-Murid Yesus. Ada 2 teks yang akan diambil, yaitu Yohanes 1 ayat 35 sampai 51 dan Matius 10 ayat 1 sampai 4. Yohanes 1 ayat 35 sampai 51 itu cerita tentang eh, Yohanes Pembaptis dan murid-muridnya, dan kemudian murid-murid itu mengikut Tuhan Yesus ya. Sementara kalau Matius 10 ayat 1 sampai 4 itu sudah berbicara tentang Yesus memanggil 12 murid. Memang kalau membaca dari bahan ajar yang sudah ada di halaman 97 dan seterusnya, memang cerita itu banyak ke Yohanes pasal 1 ayat 35 sampai 51. Matius pasal 10 ayat 1 sampai 4 itu hanya bercerita bahwa dari awalnya murid Yesus yang hanya 5 orang ini kemudian bisa menjadi 12 murid Yesus. Lebih ke bagian akhir saja untuk Matius 10 ayat 1 sampai 4. Karena itu ada opsi untuk silakan untuk fokus kepada Yohanes pasal 1 ayat 35 sampai 51, atau mungkin juga seperti yang tetap tertera di dalam bahan ajar ini, yaitu pembacaan Alkitab akan tetap dibaca dari 2 teks ini. Itu silakan untuk disesuaikan dengan kakak-kakak. Walaupun demikian tetap Matius pasal 10 itu juga akan tetap diperlukan gitu ya untuk menjadi bagian dari cerita pada bagian akhirnya. 2 Maret ini kita punya Hari Doa Sedunia dan Hari Doa Anak-anak Sedunia, karena itu bagian akhir dari kisah tentang Yesus memanggil murid-muridnya ini adalah ya mari kita mengikuti Tuhan Yesus gitu ya. Kita ajak anak-anak gitu ya. Bagi bagian dari relevansi bahwa mari kita ajak anak-anak untuk ketika kita mengikuti Yesus, maka salah satu yang harus kita lakukan adalah kita juga harus membangun suatu hubungan, yaitu melalui doa kepada Tuhan. Dengan hubungan melalui doa tersebut, maka kita bisa menjadi dekat dengan Tuhan, mengetahui apa yang Tuhan kehendaki dan seterusnya. Memang tidak tertulis secara tertulis gitu ya di dalam bahan ajar ini, karena ini bahan ajar menurut uh, Almanak atau Hari Raya Gerejawi pada tahun 2023 dan pasti akan berbeda dengan tahun 2025. Tapi saya rasa kakak-kakak pun pasti bisa untuk membuat relevansinya yang dikaitkan dengan Hari Doa Sedunia atau Hari Doa Anak-anak Sedunia. Dan intinya mengajak anak-anak untuk uh, rajin juga berdoa gitu ya, membangun hubungan dengan Tuhan karena kita adalah murid-murid dari Tuhan Yesus atau kita mengikuti Tuhan Yesus. Nah, untuk alat peraga yang kita gunakan ada gambar-gambar ini. Nanti kita akan menggunakan metode wayang. Jadi silakan untuk dipotong, kemudian ditaruh lidi atau kayu atau sedotan gitu ya di belakangnya sehingga dia bisa menjadi wayang gitu. Atau kemudian dibuat tempat khusus lagi menggunakan batang pisang atau menggunakan gabus atau apapun itu silahkan dikreasikan oleh kakak-kakak. Yang pasti kita akan gunakan metode wayang. Di sini terdapat 1, 2, 3, 4, 5 murid pertama, itu Andreas, Simon Petrus, Yohanes, Filipus dan Nathanael, dan juga ada Tuhan Yesus, dan kemudian ada Yohanes Pembaptis. Gambar ini di halaman 57, 58, dan 59. Hanya satu catatan saya baru cek tadi bahwa
dipercetakan ukuran gambar Yohanes Pembaptis jadi lebih raksasa daripada gambar 6 yang lain gitu ya. Jadi ukuran gambar Yohanes Pembaptis tercetak lebih besar dari ukuran tokoh yang lain. Solusinya bisa tetap digunakan atau gitu ya. Kakak-kakak bisa lihat gambar Yohanes Pembaptis kalau tidak salah di halaman 51. Di situ juga ada minggu kemarin ya atau beberapa minggu yang lalu saya agak lupa juga. Di bulan Februari kita juga ada gunakan gambar Yohanes Pembaptis. Mungkin dari situ bisa di-copy, kemudian baru digunting. Walaupun di situ nggak ada kakinya Yohanes Pembaptis. Kalau di sini lengkap dengan kakinya, kalau di gambar 51 itu kakinya nggak ada. Tapi size-nya, ukurannya dia masih ya kurang lebih lah dengan ukuran Yesus dan murid-muridnya ini. Tapi kalau kita gunakan yang ini, takutnya anak-anak mungkin bertanya, kok kenapa Yohanes Pembaptisnya kok raksasa, sementara murid-muridnya kecil gitu kan. Itu sebagai solusi saja. Em, Hal yang lainnya sebelum kakak-kakak bukan memperbanyak, menggunting gambar ini ada baiknya untuk bisa di-copy terlebih dahulu, khusus untuk dua gambar yang ada gambar Andreas, Simon Petrus, Yohanes, Filipus, dan Nathanael, karena nanti akan berkaitan untuk aktivitas kelas kecil. Nanti kita lihat aktivitas itu. Yang pasti metode wayang dan ada catatan terkait alat peraga Yohanes Pembaptis tadi ya. Ayat hafalan Yesaya 50 ayat 4, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu, setiap pagi yang mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Ayat hafalan ini memang cukup panjang, bahkan sangat panjang untuk ukuran kelas kecil. Silakan kakak-kakak memotongnya dan buatlah kreasi gerakan ayat hafalan yang pas untuk anak-anak kelas kecil. Kelas tengah dan kelas besar mungkin bisa lebih panjang, bisa semuanya untuk kelas tengah dan kelas besar, dan buatlah juga kreasi gerakan ayat hafalan. Aktivitas, ini tadi yang saya maksud, wayang murid Yesus untuk kelas kecil. Jadi dua gambar tadi yang ada gambar murid Tuhan Yesus tadi, jadi dicetak sebanyak jumlah anak. Jadi siapkan double tip, siapkan juga sedotan supaya aman, jangan pakai lidi atau pakai kayu, tapi gunakan sedotan saja. Kemudian minta anak untuk memilih murid yang mereka sukai. Jadi mungkin kita bisa cetak itu 5 murid anak itu bisa beberapa gitu ya, sesuai dengan jumlah anak. Jadi mungkin nanti akan ada satu gambar yang anak-anak misalnya punya 3 atau 4 anak yang memiliki gambar yang sama, seperti itu maksudnya. Setelah mereka memilih murid yang mereka sukai, kita saja bisa ajak mereka untuk menempel sedotan itu di gambar tersebut yang mereka pilih. Kalau waktu masih memadai, maka bisa saja untuk dibuat sebuah game sederhana. Jadi ajak anak untuk berdiri berkeliling atau membentuk lingkaran, ajak mereka bernyanyi 12 murid Yesus, kemudian mereka berjalan gitu ya, berkeliling, dan kemudian guru di tengah-tengah bisa mengatakan stop. Setelah guru katakan stop, lalu mereka silahkan mencari teman yang memiliki gambar murid Yesus yang sama dengan yang dimilikinya. Misalnya dia pegang gambar Andreas, maka dia harus cari teman-teman yang juga pegang gambar Andreas gitu. Dan akhirnya dia menjadi satu kelompok-kelompok yang lebih cepat, misalnya mendapatkan teman-temannya, itu adalah kelompok yang menang. Misal, kalau memang memungkinkan untuk dilangsungkan kepada games, tapi tidak masalah juga kalau hanya stop pada aktivitas untuk membuat wayang. Beralih ke tengah, maka kita akan membuat aktivitas berupa kuis. Di kuis ini ada pertanyaan yang bisa diajukan oleh guru, detail persiapan aktivitas dan seterusnya akan dibaca di bahan ajar. Jadi apa saja perbuatan yang dilakukan oleh murid Yesus? Itu pertanyaan dari guru, dan anak-anak nanti akan memikirkan apa yang baik untuk dilakukan oleh murid Yesus. Baik ketika mereka memikirkan Andreas, Simon Petrus dan seterusnya, ataupun ketika mereka memikirkan atau melihat diri mereka sendiri sebagai bagian juga dari murid Tuhan Yesus. Sebagai contoh misalnya, ya berarti saya harus mengasihi nih, saya harus mengajar orang lain juga, saya harus berbuat baik, saya harus menolong.
saya harus taat kepada Tuhan dan seterusnya. Jadi ajak anak-anak walaupun kuis tapi semacam juga berdiskusi. Kelas besar sama seperti yang dilakukan di kelas tengah. Oke, ini untuk minggu pertama. Selebihnya silakan kakak-kakak untuk bisa pelajari sendiri di dalam materi yang sudah ada di dalam bahan ajar. Untuk minggu kedua pada 9 Maret 2025 kita loncat ke pelajaran 44. Jadi ada pelajaran 44 dengan judul Yesus mengutus ke-12 rasul. Teksnya Matius 10 ayat 5 sampai ayat yang ke-15. Jadi Yesus mengutus ke-12 rasul untuk mereka kemudian melakukan em, pelayanan mereka. Ya, sembuhkan orang sakit, jangan membawa emas, jangan membawa bekal, dan seterusnya itu disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada para muridnya. Bahan aja, alat peraga yang akan digunakan hanya satu gambar, yaitu ada di halaman 139. Jadi akan ada di halaman 139 untuk alat peraga untuk bahan ajar ke-44 ini, nah, yang nanti akan kita gunakan. Ayat hafalan, Matius 10 ayat 7. Untuk kelas kecil, ayat hafalan bisa diucapkan bersama-sama beberapa kali gitu ya. Nah, ini cukup pendek saja rasanya. Kelas tengah sama, kelas besar juga sama, jadi ucapkan beberapa kali ayat hafalan ini. Untuk aktivitas, untuk aktivitas kelas kecil, kita akan belajar tentang berbagi. Ada catatan bahwa sebelumnya guru harus sudah menyiapkan makanan. Usahakan makanannya sehat, makanannya bersih gitu ya. Dan kadang anak kan juga punya alergi-alergi tertentu nih. Misalnya ada anak yang tidak bisa minum minum atau makanannya mengandung susu misalnya dan seterusnya itu juga harus perlu untuk diketahui oleh guru sekolah minggu kan karena kita ya, ramah anak nanti juga walaupun kita siapkan makanan dari gereja sekalipun gitu ya dari kas kita juga harus usahakan bahwa makanan itu juga aman gitu ya bagi anak. Jadi sebelumnya guru sekolah minggu sebaiknya sudah siapkan makanan tersebut dan nanti anak-anak akan belajar tentang berbagi. Bagaimana caranya? Maka mereka nanti akan duduk berpasangan. Guru sekolah minggu juga bisa ikut berpasangan. Jadi setiap anak berilah makanan atau minuman untuk mereka pegang untuk sementara. Dan setelah itu mereka bisa bertukar makanan. Walaupun makanannya mungkin sama saja isinya gitu ya. Tapi mereka akan bertukar makanan dengan pasangan mereka. Di situ mereka mulai belajar tentang bagaimana berbagi. Dan itu perlu persiapan dari guru, termasuk juga perlu sedikit keluar dana ya untuk bagian ini. Kecuali kalau gurunya pandai untuk membuat makanan, memasak sendiri, itu lebih lebih baik lagi. Atau mungkin ada ide lain, anak-anak bisa membawa makanan dari rumah, ya silahkan diatur sesuai dengan situasi di tempat masing-masing. Untuk kelas tengah, kita akan buat PR berupa menulis diary. Jadi buku untuk menulis ini bisa disediakan sendiri oleh anak. Atau karena ini hanya kita pakai untuk 1 minggu gitu ya. Jadi bisa saja guru sekolah minggu menstaples beberapa lembaran kertas kosong misalnya, anggap ini lembaran kertas kosong yang kemudian kita lipat sedemikian rupa, kemudian kita staples di tengahnya seperti itu jadi sebuah buku seperti itu, ya bisa saja gitu ya. Kemudian selama 1 minggu itu anak akan menulis apa saja yang mereka lakukan di rumah untuk membantu orang tua dalam setiap hari. Misalnya dia akan menulis, hari ini saya membantu ibu mencuci piring di rumah, kemudian melanjutkan dengan misalnya menyapu rumah. Besok misalnya apa yang dia sudah lakukan untuk membantu orang tuanya. Itu selama 1 minggu. Nanti dikumpulkan pada minggu depannya lagi gitu ya. Dan guru sekolah minggu bisa memberikan apresiasi, misalnya tempel stiker kah di situ atau beri nilai kah atau apa terserah untuk memberikan apresiasi kepada anak.
tentang ketaatan, pertama ketaatan mereka untuk melakukan tugas ini, kedua tentang kesediaan mereka juga untuk membantu, untuk berbagi, untuk melayani itu ya orang-orang yang ada di sekitar mereka. Kelas besar bisik berantai. Untuk ini guru sekolah minggu bisa menyiapkan ayat-ayat Alkitab, bisa ayat hafalan tadi atau ayat yang lain. Jadi nanti mereka anak-anak akan secara berkelompok. Kalau memang banyak silakan berkelompok. Kalau cuma beberapa orang ya berarti ya di antara mereka saja untuk kemudian bisa melakukan bisik berantai. Saya rasa kakak-kakak pasti paham saja tentang bisik berantai. Lebih lengkapnya silahkan untuk dilihat di dalam bahan ajar khususnya untuk pelajaran ke-44. Kita masuk pada minggu yang ketiga pada 16 Maret 2025. Pelajaran ke-11 ada kisah tentang perkawinan di Kana. Dari Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Ya, perkawinan di Kana ini alat peraga yang nanti akan kita gunakan. Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. Ada 4 gambar di halaman 60, 61, 62, dan 63. Jadi cukup lengkap untuk setiap eh, adegan dari cerita ini dari teks Yohanes pasal 2. Inti kisah atau apa yang menjadi aplikasi gitu bagi anak-anak ya adalah tentang bagaimana mereka percaya akan perbuatan Tuhan gitu ya begitu luar biasa, begitu ajaib serta juga kesediaan untuk menolong orang yang sedang dalam eh, kesusahan seperti itu. Itu beberapa bagian yang bisa kita sampaikan kepada anak dari kisah ini. Percaya kepada Yesus yang begitu maha kuasa, itu satu. Dan kedua, mungkin meneladani dari Maria yang memiliki hati untuk menolong, peduli kepada orang lain yang sedang memerlukan pertolongan. Yohanes 2 ayat 5 sebagai ayat hafalan, tapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Untuk kelas kecil, kelas tengah, kelas besar, metodenya sama, yaitu metode kelompok drama. Untuk kelas kecil bisa saja guru sekolah minggu yang menjadi pemimpin. Untuk kelas tengah, kelas besar bisa kita ganti dengan anak sekolah minggu. Kemudian nanti ada satu anak yang menjadi Ibu Yesus. Kemudian kelompok anak yang lain itu kemudian menjadi pelayan. Jadi nanti pemimpin akan berkata, Yohanes 2 ayat 5. Tetapi Ibu Yesus berkata, kemudian si pemimpin ini akan tunjuk kepada anak yang menjadi Ibu Yesus. Jadi anak yang menjadi Ibu Yesus itu bisa berdiri atau bisa angkat tangan dia ya. Kemudian si pemimpin melanjutkan kepada pelayan-pelayan, kemudian tunjuk kepada kelompok pelayan tadi. Jadi anak-anak yang menjadi pelayan mereka bisa berdiri atau mungkin bisa angkat tangan gitu. Lanjut pemimpin berkata, apa yang dikatakan kepadamu, perbuatlah itu. Semua tangan mengarah ke mulut, jadi semua anak dan juga guru sekolah minggu akan mengarah ke mulut dan mengucapkan bersama apa yang dikatakan kepadamu, perbuatlah itu. Kemudian akhirnya mungkin yes, yes, oke, atau apapun yel-yel yang kemudian bisa menutup supaya lebih bersemangat. Em, Semoga bisa dibayangkan metode ayat hafalan untuk ini. Jadi kita akan melibatkan anak untuk sedikit bermain kelompok drama seperti itu yang nanti akan yang pasti pemimpin akan bicara atau menyampaikan Yohanes 2 ayat 5 tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan. Sementara yang kalimat itu apa yang dikatakan kepadamu buatlah itu nanti diucapkan oleh semua dan disambung tadi dengan misalnya yel-yel yes, yes, oke gitu ya. Atau oke, oke, yes atau apapun terserah. Kelas tengah, kelas besar sama. Hanya pemimpin bisa dari anak sekolah minggu, silahkan lakukan secara bergantian selama beberapa kali sesuai dengan durasi waktu yang sedia. Aktivitas untuk kelas kecil akan mewarnai gambar. Oke, saya cek dulu ya. Hmm. Ya. Kelas kecil mewarnai gambar, kelas tengah akan mewarnai gambar juga, dan kelas besar akan mewarnai gambar juga. Sorry, ini judul di atas ini belum diubah.
tapi dalam bahan ajar memang sama dengan kelas kecil. Jadi akan ada gambar yang terdapat di dalam buku lembar aktivitas. Di situ silakan diperbanyak. Ada gambar dengan para pelayan dan ada huruf-huruf tertentu dan juga gambar warna-warna tertentu juga yang nanti akan dipakai. Misalnya A berarti harus warnanya seperti itu. Kalau misalnya I warnanya kuning gitu ya. E warnanya merah dan seterusnya. Ini nanti guru sekolah minggu bisa mengecek benar enggak warna yang sudah dibuat oleh anak ini. Kelas kecil, kelas tengah, kelas besar, aktivitasnya sama seperti kelas kecil. Masuk minggu keempat, 23 Maret 2025, kita akan gunakan pelajaran ke-12, yaitu cerita tentang orang lumpuh yang disembuhkan. Kisah dari Matius pasal 9 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Dan ini yang nanti akan uh, kita tayangkan, kita akan tonton bersama nanti dalam materi video materi yang nanti akan setelah selesai semua ini nanti kita akan tayangkan. Orang lumpuh disembuhkan, dia menggunakan 4 alat peraga, gambar halaman 64, halaman 65, 66, dan juga 67. Nah, ada orang banyak yang kemudian membawa seseorang yang sakit lumpuh dan kemudian ada orang-orang ahli Taurat yang kemudian menegur Yesus gitu ya, karena Yesus mengucapkan sesuatu yang bagi mereka itu tidak pas. Percayalah hai anakku, dosamu telah diampuni, kata Tuhan Yesus. Jadi mereka ahli-ahli Taurat itu mempertanyakan kenapa nih Tuhan Yesus berani untuk mengatakan hal seperti itu. Tapi Tuhan Yesus tetap katakan bahwa eh, anak manusia berkuasa untuk mengampuni dosa. Dan jadilah juga mujizat kesembuhan, orang yang lumpuh itu kemudian bisa bangun, bisa berjalan, mengangkat kasur, dan dia menjadi sembuh. Dan orang-orang yang ada di situ kemudian melihat betapa hebatnya Tuhan, dan mereka memuliakan nama Tuhan. Ini untuk alat peraga, sangat lengkap juga untuk setiap adegan. Matius 9 ayat 8 sebagai ayat hafalan. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut, lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Kelas kecil akan, guru sekolah minggu akan membaca pelajaran anak untuk mengucapkan bersama-sama. Kemudian di kelas tengah, metode ayat hafalan adalah bisa berdiri membentuk lingkaran, termasuk untuk kelas besar. Anak-anak berdiri membuat lingkaran, kemudian mengucapkan Matius 9 ayat 8 secara bersama-sama. Matius 9 ayat 8 itu diucapkan bersama-sama. Setelah itu, satu anak sekolah minggu akan mengucapkan satu kata dari ayat hafalan. Jadi anak yang pertama akan mengucapkan maka, anak kedua orang, anak ketiga banyak, anak keempat yang, gitu kan? Dan seterusnya mungkin jika anaknya sedikit, mungkin akan balik lagi ke anak itu yang pasti tiap kata ini diucapkan oleh satu anak. Atau kalau mau variasi, satu anak akan ucapkan misalnya 2 atau 3 kata, silakan. Jadi pada intinya mereka akan mengucapkan satu kata dari ayat hafalan secara berurutan sesuai dengan arah jarum jam. Tengah kelas besar, metode ayat hafalannya sama. Jika dirasa ini terlalu panjang untuk anak kelas kecil, silakan untuk dipotong. Aktivitas. Untuk kelas kecil, kita ajak untuk berdiskusi dan doa bersama. Walaupun mungkin tantangannya ya, bisa enggak anak-anak kelas kecil berdiskusi. Tapi kita akan mencoba dengan gaya yang pas untuk anak kelas kecil gitu kan. Kita siapkanlah gambar orang yang sedang sakit. Apa nih gitu kan, pakai bahasa-bahasa yang kira-kira bisa langsung connect gitu ke anak-anak. Dan jangan terlalu lama untuk berbicara kepada anak-anak ya, khususnya untuk anak kelas kecil. Jadi yang singkat-singkat saja supaya mereka cepat menangkap gitu ya. Adik-adik gitu kan. Apa sih yang harus dilakukan? Ada yang sakit enggak gitu kan? Apa sih yang harus dilakukan ketika kalian sakit? Oh, minum obat misalnya, atau mereka harus pergi ke dokter, harus bobo dan sebagainya. Kemudian tanyakan juga, apakah ada nih yang sedang sakit misalnya.
Ini ada yang sedang batuk-batuk, sedang tetap hadir sekolah minggu gitu ya. Atau ada yang sedang flu dan sebagainya mungkin ada gitu yang hadir. Atau bisa juga kita tanyakan, ada enggak papa mamanya sedang sakit nih ke tangannya? Atau kakek neneknya, opa omanya, tambi bueknya gitu ya, lagi sakit, atau kakaknya lagi sakit, atau apa itu bisa kita tanyakan kepada anak. Kemudian ajak mereka berdoa bersama untuk orang-orang yang sedang sakit. Untuk kelas tengah, dia akan menulis pengalaman tentang karya Tuhan sama dengan kelas besar. Jadi anak-anak bisa siapkan kertas atau mungkin kita yang bagikan kertas. Jadi nanti mereka silakan untuk menulis cerita pengalaman mereka tentang kuasa dan karya pertolongan Tuhan. Mungkin ketika mereka disembuhkan dari sakit, atau mungkin ketika mereka mengalami suatu musibah kah, atau mungkin bukan tentang mereka, tentang papa mamanya gitu ya, tentang kawan-kawannya atau siapapun gitu ya. Yang pasti tentang bagaimana mereka bisa melihat, oh ini adalah pertolongan Tuhan. Kemudian jika ada waktu, persilahkan anak untuk baca tulisannya di depan teman-temannya. Kalau memang terlalu banyak anak-anaknya, berarti ya silakan perwakilan beberapa orang. Kelas besar, aktivitasnya sama. Minggu terakhir, 30 Maret 2025 atau minggu kelima. Pelajaran 13, yaitu persepakatan untuk membunuh Yesus. Kita bisa lihat dalam Yohanes pasal 11 ayat 45 sampai ayat yang ke-57. Jadi walaupun Tuhan Yesus dia sudah melakukan banyak hal dalam pelayanan dan karyanya, sudah menyembuhkan orang banyak, dia sudah eh, membuat mujizat, mengubah air menjadi anggur, dan mengutus para murid dan seterusnya, tidak semua orang suka atau tidak semua orang menerima Tuhan Yesus. Ada pihak-pihak tertentu yang kemudian merasa salah atas apa yang dilakukan oleh Tuhan. Mereka kemudian merasa terganggu dengan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Sehingga akhirnya mereka sampai pada satu kesepakatan, yaitu untuk membunuh Tuhan Yesus. Untuk alat peraga, ada masalah. Saya katakan ada masalah seperti ini. Alat peraga yang dipergunakan seharusnya ada 3. Tadi saya juga cek alat peraga. Halaman 68 dan 70 itu ada, tapi halaman 69 itu seperti yang kakak-kakak lihat di gambar, tiba-tiba kok larinya ke gambar Yesus menampakkan diri ke jalan Emmaus. Di jalan ke Emmaus sekitar bahan ajar minggu ke-19 rasanya itu. Sementara yang kita perlukan adalah gambar orang-orang Farisi atau imam-imam kepala yang sedang berdiskusi gitu ya, yang sedang melakukan persepakatan. Dan ini adalah gambar yang menurut saya sangat penting karena di sini intinya tentang bagaimana mereka tidak suka gitu dengan apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tapi sayangnya terjadi kesalahan percetakan di mana alat peraga halaman 69 itu bukan gambar yang benar untuk minggu ini. Mungkin kalau kakak-kakak pikir bisa di skip, ya mungkin saja bisa di skip. Cuma ya inilah, ini pokoknya, ini inti dari cerita ini juga ya, tentang bagaimana mereka bersepakat itu. Dan anak-anak mungkin perlu untuk melihat seperti apa sih penampakan orang bersepakatan untuk membunuh Tuhan Yesus gitu. Atau solusinya yang bisa kami berikan adalah satu, nanti kami akan membagikan file gambar khusus untuk bahan ajar minggu ke-13 halaman 69 yang benarnya dengan harapan kakak-kakak bersedia untuk mencetak sendiri. Kemudian, kedua, bisa saja saya kira, saya belum juga searching di internet, semoga ada juga gambar-gambar di internet terkait tentang bagaimana para pemimpin Yahudi ini sedang bersepakat untuk membunuh Yesus. Ada 2 itu ya. Atau bahkan 3. Tadi pertama skip, lewatkan, tapi tetap di situ ada intinya yang perlu dipertimbangkan. Kedua, cetak sendiri dengan file yang nanti akan kami bagikan mungkin setelah ini. Dan yang ketiga tadi adalah cari sendiri gambar yang ada di internet dan cetak. Gitu. Tapi mohon maaf,
atas kekurangan ini, walaupun ya tidak bisa sepenuhnya juga menjadi kesalahan kami karena saya sudah cek juga file yang sudah kami berikan, ya memang 69 gambarnya adalah gambar yang pas. Bahkan sudah ada bukti itu 99 per 161 gambar. Artinya memang dari percetakan yang terjadi kesalahan itu, dan kami baru melihat juga karena baru tadi juga mengecek-ngecek untuk alat peraga ini. Ini catatan untuk alat peraga pada minggu yang kelima, yaitu untuk eh, pelajaran ke-13. Ayat hafalan Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Sangat panjang untuk ukuran anak kelas kecil, karena itu disarankan untuk bisa dipotong. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya. Ada metode ayat hafalan untuk kelas kecil, yaitu dengan mengkreasikan gerakan. Tapi terbuka juga untuk kakak-kakak kalau kakak-kakak punya gerakan sendiri. Tapi di sini ditawarkan gerakan yang menggunakan telapak tangan saja gitu ya. Jadi firman itu telah menjadi manusia dan diam, ya kan? Dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya. Ya, hanya menggunakan gerakan tangan saja, ada telapak tangan terbuka ke atas, ada ke bawah, kemudian ada ditempel ke dada, kemudian ada memegang mata seperti itu. Silakan dipelajari atau dikreasikan sendiri karena kakak-kakak guru sekolah minggu di tempat masing-masing pun pasti lebih kreatif. Kelas tengah, kelas besar dia akan masuk dalam aktivitas. Masuk aktivitas, kelas kecil dia akan menyusun puzzle. Ada 2 puzzle yang dipersiapkan. Ada yang bentuk kotak, ada yang bentuk apa ini ya, segitiga, ya bentuk acaklah seperti itu. Silakan apakah mau keduanya gitu ya, dicetak, diperbanyak, dikopi, diperbanyak kayak gitu, atau hanya salah satu sesuai dengan kemampuan anak-anak itu, yang mana yang bisa untuk mereka pakai. Next, ya untuk kelas tengah dan kelas besar maka kita juga akan tetap main puzzle. Cuma puzzle-nya adalah bukan gambar, tapi ayat hafalan. Jadi buat beberapa sesuai dengan jumlah kelompok. Ini ada di dalam, em, rasanya ada di dalam bahan ajar untuk, oh ya benar, di halaman 114 di dalam bahan ajar itu sudah ada contoh tentang pembagian dari ayat hafalan ini. Em, jadi berarti, oh sorry, bukan 114. 116. Jadi berarti kakak-kakak harus membuat secara mandiri ya. Karena di halaman 116 ini sangat kecil gambarnya. Buat sendiri tidak perlu harus dicetak. Kalau memang tidak ada untuk mencetaknya, ya pakai pulpen saja pun tidak masalah. Buku kertas digaris-garis kotak seperti itu, baru kemudian ditulis satu persatu ayatnya, kemudian digunting, sudah tahu mau buat yang lebih 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 mudah gitu ya bagi anak-anak. Artinya ini kan per kata firman itu telah menjadi masing-masing itu satu satu kotak gitu ya, satu satu potongan. Kalau mau membuat anak menjadi lebih mudah ya mungkin bisa 2 atau mungkin per huruf, sorry, per tanda baca gitu ya. Firman itu telah menjadi manusia itu satu lembar, satu potongan, dan diam di antara kita tuh satu potongan atau seperti apa, silahkan diatur di tempat masing-masing. ASM berkelompok menyusun kata berdasarkan dengan ayat hafalan ini. Untuk kelas besar juga sama seperti apa yang dilakukan di dalam kelas tengah. Oke, itu 5 bahan ajar untuk sepanjang bulan Stefanus. Maret dengan beberapa catatan-catatan tadi yang ada di dalamnya yang patut untuk diperhatikan. Silakan nanti didiskusikan, dipelajari kembali bersama dengan kakak-kakak guru sekolah minggu, rekan-rekan kakak-kakak dalam mengajar di tempat masing-masing nanti. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Orang lumpuh disembuhkan,
Matius 9, 1-8. Halo adik-adik, kembali lagi dengan Kak Perdana pada hari ini. Nah, kita akan bersama-sama mendengarkan cerita Alkitab. Tetapi sebelum itu Kak Dana mau tanya nih, pernahkah adik-adik menolong orang lain? Wah, keren sekali ya adik-adik pernah menolong orang lain. Nah adik-adik, cerita kita pada hari ini juga berbicara tentang Yesus yang menolong orang lumpuh dan juga sekaligus menyembuhkannya. Ceritanya demikian. Pada suatu hari, Yesus naik ke dalam perahu lalu menyeberang. Ketika ia sampai di kotanya, yaitu kota Kapernaum, ada orang yang sakit lumpuh adik-adik. Ia tidak bisa berjalan dan hanya terbaring di tempat tidurnya. Orang-orang banyak yang mengetahui bahwa Tuhan Yesus datang. Maka mereka membawa orang sakit itu kepada Yesus untuk disembuhkan dari lumpuhnya. Tuhan Yesus melihat orang itu dan kasihan karena dia lemah dan dia sakit adik-adik. Lalu Tuhan Yesus berkata kepadanya, "Percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni." Nah, kemudian tetapi ternyata orang-orang ahli Taurat malah berkata dalam hatinya, "Ia telah menghujat Allah." Wah, orang-orang ahli Taurat pada saat itu malah membicarakan Yesus dalam hatinya. Kemudian Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal seperti itu yang ada dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Nah, seperti itulah yang dikatakan Tuhan Yesus pada ahli Taurat pada saat itu. Kemudian Tuhan Yesus berkata kembali kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Wah adik-adik, orang lumpuh itu pun bisa berdiri dari tempat tidurnya dan berjalan pulang ke rumahnya. Wah, hebat sekali ya Tuhan Yesus yang luar biasa pada saat itu menyembuhkan orang lumpuh itu. Nah, ketika orang banyak melihat hal itu, mereka menjadi sangat terkejut dan memuliakan Allah yang telah memberikan kesembuhan itu kepada orang lumpuh itu adik-adik. Maka orang banyak yang melihat hal itu menjadi sangat terkejut dan memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian kepada manusia atau yang telah memberikan kesembuhan itu, sehingga orang lumpuh itu tidak lagi menjadi sakit tetapi menjadi sembuh dan dapat berjalan pulang kembali ke rumahnya. Nah adik-adik, mulai cerita kita pada hari ini kita belajar bahwa Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang hebat adik-adik, sehingga orang-orang pun memuliakannya. Nah, kisah ini juga mengajarkan bahwa apa yang dipikirkan oleh orang-orang ahli Taurat itu berbeda dengan yang dipikirkan oleh Tuhan. Tuhan tahu isi hati manusia dan apa yang manusia pikirkan, sehingga Tuhan berkuasa mengampuni dosa umat manusia dan menolong orang yang sakit itu. Sehingga dengan demikian kita tahu bahwa Tuhan sedang melihat kita dan Tuhan sedang mengetahui apa yang kita rasakan, seperti sedih, senang, malu, bahkan malah sekalipun Tuhan Yesus tahu adik-adik pikiran atau hal yang kita lakukan seperti berbuat jahat atau suka mengganggu teman. Tuhan juga tahu adik-adik. Oleh sebab itulah cerita kita pada hari ini, kita terus berbuat baik, menjaga pikiran kita dan suka menolong orang lain.
Amin untuk cerita kita pada hari ini. Iya, itu video materi untuk 12. Maaf, memang tadi agak ribut gitu ya, kayak pecah suaranya, tapi sebenarnya video tadi saya cek juga, videonya sebenarnya tidak pecah, cuma karena memang ditampilkan di sini tampaknya ada sedikit masalah atau apa, kita tidak tahu ya. Tapi nanti pasti akan tetap dibagikan em, di YouTube KPA, jadi silakan bisa ditonton kembali di sana. Tujuannya adalah untuk menjadi referensi, untuk menjadi bahan kakak-kakak untuk kemudian bisa dikembangkan. Bisa dipakai secara langsung kalau memang memungkinkan oleh kakak-kakak pakai ya silakan dipakai. Tapi kalau mau dikembangkan, saya katakan ini adalah referensi gitu ya, sebagai salah satu cara gitu ya, yang kira-kira bisa dipakai oleh kakak-kakak. Oke, saya sudah cek di dalam chat. Tampaknya ada satu pertanyaan tadi dari KPA Cares Capkala dan sudah dijawab oleh Kak Titin dan tidak ada pertanyaan yang lain, maka saya kembalikan kepada Kak Nina. Terima kasih. Selamat melayani. Baik, Kak Pendeta Lia, terima kasih. Kakak-kakak sekalian, kita sudah mendengarkan penjelasan materi bahan ajar untuk bulan Maret 2025 dengan sangat-sangat jelas dari Kakak Pendeta Lia. Juga ada contoh lagu dan juga sebuah tayangan video dari kakak, salah satu kakak STT, dari mahasiswa STT Teologia. Kakak-kakak, kiranya apa yang telah di-share, apa yang telah disampaikan tadi itu berguna buat kakak-kakak sekalian untuk menjalani 1 bulan ke depan bersama anak sekolah minggu di tempat kakak-kakak masing-masing. Kayaknya pertanyaannya tidak ada ya Kak Lia ya. Oke, kalau gitu kita lanjutkan. Karena semuanya sudah selesai, maka kita tiba saatnya untuk doa penutup kita. Kepada Kakak Pendeta Ranai, kami persilahkan untuk membawa doa penutup. Kakak Pendeta Ranai ada? Baik, Kak. Oke, baik Kakak, silakan. Mari kita berdoa ya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada saat ini kami telah mengikuti penyampaian materi untuk bahan mengajar di bulan Maret tahun 2025 ini telah disampaikan oleh Ibu Pendeta Lia. Kami percaya kami masing-masing guru-guru sekolah minggu boleh diberikan kekuatan, kesehatan, dan kemampuan sesuai dengan talenta dan karunia yang ada pada kami dapat melayani dengan sungguh anak-anak sekolah hari Minggu di jemaat kami masing-masing. Terima kasih untuk kebersamaan kami pada siang hari ini. Kami akan berjumpa kembali dalam pertemuan di bulan berikutnya. Tuhan menyertai kami semua, memberkati seluruh kegiatan-kegiatan sekolah minggu di tingkat resort dan calon resort di jemaat-jemaat kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, dalam namamu kami berdoa dan senantiasa mengucap syukur. Amin.